selamat pagi. Pagi ini saya bersama Mas Nanang Priyo Utomo, Wasekjen PSI di kawasan Puncak Ciloto. Ya, ngobrol-ngobrol sedikit mengenai daging lah nih, kayaknya seru nih Mas Nanang ya. Katanya kita shortage atau bagaimana ini posisi masalahnya? Masalahnya sebenarnya sudah masalah klasik ya. Masalah klasik ya? Iya, saya pernah menjabat sebagai Sekjen Forum Peternak Sapi Indonesia 3 tahun. Jadi tahun 2012 itu sudah ribut masalah daging ini sebenarnya. Oh, kenapa ributnya? Ya, supply demand-nya tidak seimbang. Jadi tahun ini kebutuhan daging kita itu 815 ton. 815.000 Ya, 815.000 ton. ton. Oh, oke. Supply itu demand. Iya betul. Supply nih? Supply-nya hanya 405. Oh, setengah ya? Setengah nggak ada. Setengah nggak ada. Nggak ada setengahnya? Nggak ada. Dari dulu ya segitu. Supply itu dari lokal apa impor? Dari lokal. Makanya kemudian diputuskan impor daging kan. Oh, jadi impor setengahnya lagi. Iya. Kira-kira. Nah, itu sebenarnya dari dulu sudah begitu. Oh. Artinya tidak ada yang baru sih sebenarnya. Justru yang kita pertanyakan dari tahun 2009 kita pernah punya program PSDS ya, program swasembada daging sapi. Oh, PSDS deh benar. Ya, tapi sampai sekarang kok masih begini saja. Jalan di tempat tuh tidak ada peningkatan sama sekali. Kenapa kira-kira tuh? Ya artinya program itu tidak efektif. Artinya udah banyak loh, dananya udah triliunan ya. Ada program dulu namanya KUPS, Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Kemudian ada SMD, Sarjana Membangun Desa. Ada SPR, Sentra Peternakan Rakyat. Ada LM3, itu dananya triliunan. Tapi kok sampai sekarang kok nggak ada tambahnya sama sekali masalah daging ini. Ya tetap segitu-gitu aja kesiapan kita ini. Apa masalah utamanya? Pokoknya apa sih sebetulnya? Memang nggak mau ada mafianya atau bagaimana? Mafia sekuat apapun kalau daging di sini banyak sebenarnya ya nggak bisa ngatur juga mafia itu. Mafia daging atau mafia pangan ya itu bisa masuk ketika ada peluang. Oh. Nah, peluang untuk bermain di daging ini memang besar karena memang stok ketersediaan daging kita nggak ada peningkatan sama sekali dari tahun ke tahun. Walaupun pemerintah sudah mengucurkan dana sekian banyak untuk program-program peternakan. Jadi sebetulnya solusinya piye? Kalau solusi yang instan impor ya, jelas. Nggak ada impor juga rusak. Tapi solusi yang jangka panjang memang harus ada reformasi di program-program peternakan ini. Gimana konkretnya tuh? Konkretnya pertama harus dipetakan dulu sih sebenarnya kawasan-kawasan potensial sentra peternakan itu, karena ternak ini enggak sembarangan bisa dijalankan di semua tempat ya, semua kan banyak instrumennya. Ternak seperti sapi itu dia butuh banyak mineral, dia butuh protein minimal 14% per hari dan sebagainya. Nah, ketika daerah-daerah yang secara alamiah dia punya potensi alam yang cukup untuk itu, maka intervensi dari petani pada sapinya itu nggak terlalu besar karena sudah didukung oleh alam. Nah, daerah-daerah yang tidak punya dukungan alam yang cukup untuk mengejar itu akhirnya kan dilakukan rekayasa seperti pemberian konsentrat, pemberian polar yang semuanya itu membutuhkan biaya yang besar. Sehingga di satu daerah itu terjadi kalau ternak ini tidak diberi konsentrat, ternaknya nggak bisa gemuk. Kalau diberi konsentrat, petaninya rugi. Jadi serba salah ya? Serba salah. Dan itu dipaksakan di daerah-daerah seperti itu orang disuruh beternak sapi. Oh, dipaksakan? Iya toh. Artinya di daerah itu kan banyak. Nah, pemerintah kita ini tidak pernah tuntas memetakan potensi daerah untuk ternak sapi itu. Oh, yang paling ideal di mana? Paling ideal NTT dong. Oh, justru NTT Timur ya? Iya, Nusa Tenggara Timur. Dia punya kandungan alam, kandungan di tanahnya itu, mineralnya itu
identik dengan daerah Australia karena kan tidak terlalu jauh gitu ya. Iya. Sehingga sapi di sana itu sudah didukung oleh alam sehingga petaninya tidak terlalu banyak harus keluar biaya untuk tambahan-tambahan. Tapi kalau sapi dibudidayakan di sini nggak ada sapi gede tanpa diberi konsentrat, tanpa diberi polar. Nah konsentrat polar itu harganya kalau beli semua itu sangat besar sekali. Itu ya komponen paling mahal jadi ya? Ya kalau dalam biaya usaha taninya itu memang sapi banyak makan biaya di pakannya, pakan sapi. Dipakan. Jadi sebetulnya kendala untuk swasembada daging sapi ini di pakannya atau di kelompok-kelompok mafiosonya nih? Sekali lagi mafia itu tidak kita pungkiri ada, tetapi ada faktor N, ada faktor K, niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Ya, kesempatannya memang ada. Nah, kita nggak pernah bisa menutup kesempatan itu karena faktanya memang ketersediaan daging sampai hari ini separuh aja belum bisa dipenuhi. Niatnya nggak ada jadinya. Iya, akhirnya orang punya niat bisa aja main di situ gitu kan. Akhirnya kan permainan kuota impor terjadi. Nah itu para importir daging sapi ini yang juga punya kepentingan ya, iya, Mas betul. ya. Padahal pemerintahnya, situasi pemerintahnya kalau nggak impor ya memang kurang bener gitu. Emang kurang bener loh. Memang kurang bener. Ini kayak lingkaran setan nih. Lingkaran setan. Jadi makanya seharusnya Kementerian Pertanian yang sekarang ini mengevaluasi total program-program peternakan di masa lalu itu gagalnya di mana. Itu harus dievaluasi secara total, enggak. Nah ya selama ini nggak ada evaluasi yang secara total, hanya menteri baru bikin program baru, bikin kegagalan baru. Oh gitu. Menarik ya, menarik ini. No, banyak halang rintangnya untuk menuju kita ke swasembada ya, daging sapi. Jangan dipaksakan swasembada dulu, setidaknya peningkatan ketersediaan dulu, peningkatan pasokan dulu. Bertahap ya Mas ya? Bertahap, karena masih jauh banget sih, separuh aja belum ada kita kok ketersediaannya. Banyak sekali dari sisi pangan ya selain daging sapi yang kita sangat tergantung dengan luar ya. Mulai dari gula, apalagi itu bawang putih yang impor, garam pun juga kita masih impor ya. Jadi ada daerah-daerah, ada komoditi-komoditi yang memang kita tergantung pada luar negeri itu karena potensi kita itu memang rendah. Semacam bawang putih, semacam sapi itu tergantung pada luar negeri karena faktor alamnya. Oke. Tapi ada juga yang sebenarnya di sini ini faktor alamnya kuat, tapi karena faktor usaha taninya, faktor budidayanya lemah, akhirnya jadi tergantung keluar. Saran Mas Nanang untuk pemerintah kita apa ya? Untuk menuju ke swasembada daging sapi. Ya tadi, pertama harus dipetakan dulu daerahnya. Jadi banyak program peternakan. Kalau hanya dilakukan bikin program dibagi sampai kiamat kurang 2 hari ya tetap seperti ini kejadian. Karena tidak semua daerah itu cocok daya dukung untuk ternak sapi. Jadi elemen-elemen daya dukung untuk ternak sapi itu harus dipetakan dulu dan jangan paksakan daerah yang nggak punya daya dukung itu diberi program dengan alasan pemerataan. Gitu. Gitu aja. Kembali ke yang tadi ya, niat dan kesempatan. Betul. Kesempatannya ada, niatnya kayaknya belum bulat nih ya. Iya. Niatnya ada, kesempatannya terbuka sih sekarang sehingga bisa main mafia. Perbincangan dengan Mas Nanang Priyo Utomo, Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia di Ciloto Puncak.